Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi kita ke mata kuliah Ekonomi Kesehatan pada pertemuan ketiga dengan judul kita adalah mengenai metode dan ruang lingkup ekonomi kesehatan. Adapun outline untuk mata kuliah hari ini adalah yang pertama, mengenai metode dan ruang lingkup ekonomi kesehatan, konsep need, want, dan demand. Lalu outline ketiga terkait dengan demand, supply pelayanan kesehatan, dan yang terakhir mengenai konsep pemerintah, provider, dan konsumen dalam pelayanan kesehatan. Baik, kita masuk ke outline yang pertama mengenai metode dan ruang lingkup ekonomi kesehatan. Metode dalam ekonomi kesehatan terdiri dari teknik-teknik evaluatif, analisa biaya, dan alokasi biaya. Yang dimaksud dengan metode evaluasi ekonomi di bidang kesehatan adalah suatu aktivitas yang berkaitan dengan input dan sekaligus output atau cost. Lalu yang kedua, berkaitan dengan memperhatikan masalah pilihan atau choice, mengingat sumber daya itu terbatas, sehingga tidak mungkin untuk memproduksi semua output karena pemilihannya harus dilakukan. Adapun 4 langkah yang harus dilakukan dalam mengerjakan evaluasi ekonomi. Yang pertama, yaitu mengidentifikasi. Yang kedua, itu mengukur. Yang ketiga, menilai. Dan yang terakhir adalah membandingkan. Beberapa metode teknik evaluasi ekonomi yaitu cost benefit analysis atau CBA. Kemudian ada cost effective analysis atau CEA. Kemudian ada juga cost analysis dan juga ada demand dan supply pelayanan kesehatan. Itu adalah teknik evaluasi ekonomi. Kemudian teknik analisis ekonomi bisa berupa break-even point, bisa berupa ROI, return of investment, atau juga bisa berupa payback period. Lalu untuk ruang lingkup ekonomi kesehatan kita terbagi 3, yaitu konsumen, lalu provider, baik public ataupun private, lalu yang ketiga adalah pemerintah. Beberapa pengertian mendasar tentang ekonomi kesehatan adalah berkaitan dengan needs, demands, dan want. Adapun definisi dari needs itu sendiri adalah kuantitas barang atau pelayanan yang secara objektif dipandang terbaik untuk digunakan memperbaiki kondisi kesehatan pasien. Need itu sendiri biasanya ditentukan oleh dokter, tetapi kualitas pertimbangan dokter tergantung dari pendidikannya, peralatan yang dimiliki, dan kompetensi dari dokter itu sendiri. Yang kedua, wants. Wants adalah suatu keinginan yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan status kesehatan yang lebih baik dari sekarang. Barang atau pelayanan yang diinginkan pasien itu dianggap terbaik oleh mereka. Contoh wants dalam pelayanan kesehatan adalah obat yang bekerja cepat dalam menyembuhkan penyakitnya. Lalu yang dimaksud dengan demands atau permintaan adalah suatu keinginan, kebutuhan yang direalisasikan dengan tindakan dan mendapatkan pelayanan kesehatan secara nyata. Atau bisa dikatakan demand itu sendiri adalah realisasi dari wants dan need. Kita perlu atau sangat penting sekali mengetahui perbedaan needs, want, dan demand karena dalam memenuhi semaksimal mungkin kebutuhan orang dengan cara memperbaiki keputusan dokter dan mendekatkan keinginan dan permintaan sedekat mungkin dengan kebutuhan, itu dilakukan dengan pendidikan kesehatan dan lain sebagainya. Lalu yang dimaksud kalau kita gambarkan dalam bentuk alur antara need, wants, dan demand, need itu sendiri adalah keadaan kesehatan yang oleh tenaga kedokteran dinyatakan harus mendapatkan penanganan medis. Yang ini berkaitan dengan wants. Wants adalah keinginan seseorang
untuk menjadi lebih sehat dalam hidup. Keinginan ini didasarkan pada penilaian diri terhadap status kesehatannya. Adapun demand itu sendiri atau permintaan adalah keinginan untuk lebih sehat yang diwujudkan dalam perilaku pencarian pertolongan tenaga kedokteran. Jadi ada need, wants, dan demand. Nah, pelayanan kesehatan itu sendiri sebenarnya merupakan public goods. Artinya apa? Artinya merupakan alat pemuas kebutuhan manusia yang pada umumnya penyediaannya dilakukan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan bahwa barang dan jasa tersebut dibutuhkan oleh orang banyak. Misalnya puskesmas, jembatan, jalan raya, WC umum, dan sebagainya. Pelayanan kesehatan merupakan produk dalam bentuk jasa, yang artinya pelayanan kesehatan merupakan setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak lain dan pada dasarnya bersifat tangible atau bersifat tidak terwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Karakter dari public good itu sendiri adalah dapat digunakan, dikonsumsi, atau dinikmati oleh orang-orang yang walaupun jumlahnya semakin meningkat, kepuasan masing-masing orang tidak akan berkurang. Lalu karakteristik yang kedua, tersedia untuk setiap orang tanpa dibatasi oleh aturan pembayaran. Lalu karakteristik public goods yang ketiga adalah tidak mungkin disembunyikan dari mereka yang tidak mau membayar untuk menikmatinya. Ruang lingkup sasaran ekonomi kesehatan. Kita masuk ke bagian ruang lingkup sasaran ekonomi kesehatan. Yang telah kita sebutkan di awal tadi terdiri dari 3, yaitu konsumen, pemerintah, dan provider. Termasuk providernya di sini adalah public private dan professional investor. Peran atau alur dari ketiga sasaran ekonomi kesehatan itu sendiri, di pemerintah berada di tengah, ada konsumen dan provider. Adanya konsumen dan provider memicu adanya permintaan, penggunaan, dan dampaknya pada kesehatan. Dampak kesehatan untuk pembangunan ataupun dampak pembangunan terhadap kesehatan. Lalu apa yang dimaksud dengan konsumen? Konsumen dalam pelayanan kesehatan. Kalau kita kaitkan dengan karakteristik atau ciri pelayanan kesehatan, posisi konsumen berada di tingkatan yang terbawah. Yang kalau kita ingat kembali bahwa konsumen mengalami posisi consumer ignorance. Artinya di sini konsumen mengikuti apa keputusan ataupun saran yang telah diberikan oleh dokter, karena dalam hal ini posisinya asimetri informasi. Asimetri informasi sendiri adalah kondisi di mana satu kelompok lebih tinggi dibandingkan kelompok yang